Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Namun, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan tidak memberatkan hambanya dalam kondisi tertentu. Ada orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya, mereka diwajibkan membayar fidyah. Lalu, siapa saja yang boleh mengganti puasa dengan fidyah? Mari kita bahas dengan tenang agar kita memahaminya dengan benar. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu fidyah. Secara sederhana, fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah berfirman bahwa bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, perlu diingat, tidak semua orang yang meninggalkan puasa boleh langsung membayar fidyah. Ada kriteria khusus menurut para ulama. Yang pertama adalah orang tua renta atau lansia yang sudah sangat lemah, orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, serta kecil kemungkinan untuk kembali kuat di masa depan. Maka, ia tidak wajib qada. Sebagai gantinya, ia membayar fidyah. Misalnya, seorang kakek berusia sangat lanjut yang jika berpuasa justru membahayakan kesehatannya, atau nenek yang tubuhnya sudah sangat lemah sehingga tidak sanggup menahan lapar dan haus. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberi keringanan. Mereka cukup membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Namun, jika orang tua tersebut masih kuat berpuasa, maka ia tetap wajib berpuasa. Jadi ukuran utamanya adalah kemampuan, bukan sekadar usia. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun dan tidak ada harapan sembuh. Ini berbeda dengan sakit biasa seperti flu, demam, atau sakit sementara. Jika sakitnya masih ada harapan sembuh, maka kewajibannya adalah qada, bukan fidyah. Adapun orang yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal berat, penyakit tertentu yang menurut dokter kecil kemungkinan sembuh dan puasa akan memperparah kondisi, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Prinsipnya sederhana. Jika ada harapan sembuh, maka mengqada puasa. Jika tidak ada harapan sembuh, maka menggantikannya dengan membayar fidyah. Yang ketiga, menurut sebagian pendapat ulama, adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam kondisi tertentu, masalah ini memang ada perbedaan pendapat. Namun, secara umum, jika ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri, maka ia wajib qada saja. Jika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya, sebagian ulama mewajibkan qada ditambah fidyah. Dan ada juga pendapat ulama yang mewajibkan qada saja tanpa fidyah. Karena adanya perbedaan ini, sangat dianjurkan bagi ibu hamil atau menyusui untuk mengikuti pendapat ulama yang dipercaya di daerahnya. Yang jelas, ibu hamil dan menyusui tidak otomatis membayar fidyah. Harus dilihat dulu alasan ia tidak berpuasa. Selanjutnya, mari kita pahami siapa yang tidak boleh mengganti puasa dengan fidyah, yaitu orang yang sakit, sementara musafir, atau orang yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas. Mereka tidak boleh membayar fidyah sebagai pengganti. Mereka wajib mengqada puasanya di hari lain. Ini penting, karena masih banyak yang keliru. Misalnya, seseorang tidak puasa karena perjalanan jauh, lalu langsung bayar fidyah. Ini tidak tepat. Yang benar adalah qada. Sekarang kita bahas bagaimana cara membayar fidyah. Fidyah dibayarkan sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Untuk setiap satu hari puasa, memberi makan satu orang miskin. Bentuknya bisa berupa makanan siap saji atau bahan makanan pokok
Seperti beras, ukuran yang umum dipakai di Indonesia adalah sekitar 1 mud atau kira-kira setara 6-7 ons beras, atau mengikuti standar lembaga zakat setempat. Fidyah boleh dibayarkan setiap hari selama Ramadan, setelah Ramadan, atau sekaligus di akhir. Yang penting adalah jumlah harinya sesuai. Sebagai contoh, jika seseorang meninggalkan 30 hari puasa karena sakit menahun, maka ia memberi makan 30 orang miskin atau 1 orang miskin selama 30 hari. Lebih utama lagi, jika fidyah diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan di sekitar kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, keringanan fidyah ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang penuh rahmat. Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, tetapi juga tidak membiarkan kewajiban hilang begitu saja. Bagi yang memang termasuk golongan yang boleh membayar fidyah, jangan merasa bersalah berlebihan. Itu adalah rukhsah atau keringanan dari Allah. Namun, bagi yang sebenarnya masih mampu berpuasa, jangan main kari-kari alasan untuk beralih ke fidyah, karena hukum asalnya tetap puasa Ramadan itu wajib bagi yang mampu. Ramadan adalah kesempatan emas yang datang hanya setahun sekali. Selama kita masih kuat, masih sehat, dan masih mampu, jangan sia-siakan kesempatan berpuasa. Dan bagi orang tua kita, keluarga kita, atau siapapun yang sudah tidak mampu, bantulah mereka menunaikan fidyah dengan benar. Semoga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menerima fidyah yang ditunaikan, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.